Zata yaumin pada suatu hari ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba kami didatangi satu orang laki, rajul laki-laki syadidu bayadit thiyabi, yang pakaiannya itu sangat putih. Putih hei, Masya Allah, ndak putih yang letek itu ndak, putihnya bersih sekali. Syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, yakni hitam, tidak ada kotorannya, tidak ada beleduke, tidak ada ubane, dan rapi. La yura alaihi atharus safar, tidak dilihat di laki-laki itu bekas adanya safar, yakni musafir. Ini kalau tanda-tandanya kayak gini, tidak musafir ini. Musafir biasanya pakaiannya itu letek. Misalnya dulu di Arab padang pasir, musafir datang itu dalam keadaan pakaiannya berdebu, letek. Rambutnya dawul, terus datang masuk ke Madinah, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh musafir. Ini tidak ada tanda-tanda safar. Berarti kalau enggak musafir berarti ahlul Madinah kan gitu. Ini bukan musafir ini, tandanya tidak ada kalau dia musafir. Berarti ahli Madinah. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi tidak ada dari kita yang kenal. Berarti bukan juga penduduk Madinah. Aneh. Kalau musafir tandanya tidak ada. Kalau penduduk Madinah juga kami tidak ada yang kenal. Kenal tidak ada. Kenal tidak ada. Siapa akhirnya? Misterius. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya itu. Jadi para sahabat mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai halakoh. Jadi ketika yang paling depan itu ya yang paling awal datangnya. Yang datangnya itu akhir ya duduknya belakang. Akhirnya ada ittala'a alaina rajul, datang laki-laki. Akhirnya di akhir datangnya berarti ya duduknya di akhir, duduk di akhir beliau awal iki, rajul iki. Ketika duduk di akhir, kemudian minta izin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'adnu, boleh saya mendekat? Mendekatlah. Akhirnya para sahabat ngasih jalan. Akhirnya duduk lebih depan. Setelah duduk lebih depan, a'adnu, boleh saya dekat lagi? Mendekatlah. Para sahabat yang depan yang ngasih jalan, ngasih majelis. Akhirnya mendekat. Sudah di depan, sudah di halaqah, di saf awal, masih ingin dekat, a'adnu, boleh saya dekat lagi? Mendekatlah. Akhirnya mendekat. Saking dekete, fa'asnata rukbataihi ila rukbataihi. Sampai-sampai saking dekete, lututnya ini laki sampai nempel sama lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangke, gurunya itu duduk bersila, muridnya mendekat sampai bersila juga, sampai lututnya murid nempel lututnya guru. Dekat gak? Dekat por. Por, kurang por. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan tangan, telapak tangannya rajul diletakkan di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lutut nempel sama lututnya rajul, nempel sama lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhadapan. Tangannya rajul diletakkan di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya sampai berarti dekat sama wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja mbok tiru nek gurumu. Ya khususiyah iki. Malaikat Jibril ini. Sahabat pun tidak ada ya kayak gitu. Itu menunjukkan kalau Jibril alaihi salam itu sangat rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ya itu
wa inna lan malaikat Jibril itu hanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai perintahnya Allah. Makanya sekali dapat perintah ya kayak gini, kepingin deket ketika di Gua Hira sampai merangkul. Itulah malaikat Jibril yang merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai gitu. Waqala bayang ke wajahnya berhadapan sangat dekat dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dekat, ini Rasul mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beri saya tahu tentang Islam. Sahabat cuma bisa lihat, kenal, enggak kenal, sopo kok kayak gitu. Duduknya sampai gitu. Ketika sudah ngomong, "Ya Muhammad," loh, ya Muhammad bukan ya Rasulullah. Padahal sudah ada larangan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah wahai orang mukmin, janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul seperti panggilanmu ke temanmu. Jangan, yang sopan. Jangan manggil ya Muhammad seperti kau manggil temanmu ya Zaid, jangan. Tapi panggil dengan kehormatan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini malah ya Muhammad, tambah bingung, siapa sih orang ini? Nah, ini malaikat Jibril ternyata. Kenapa tidak manggil ya Rasulullah? Pertama, malaikat Jibril alaihissalam golongan malaikat yang tidak termasuk dalam khitab. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha. Tidak termasuk khitab di dalam ayat itu. Soalnya ayat itu khitab untuk kaum mukallaf mukminin. Malaikat Jibril tidak termasuk khitab. Yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam memanggil dengan nama langsung bukan karena meninggalkan adab, tapi karena syauk, taladzuz, dengan menyebut nama itu langsung, ya Muhammad. Rinduannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelezatan memanggil namanya itu ada dirasakan malaikat Jibril. Dan itu juga pernah dialami Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau sakit, kakinya itu lumpuh. Ketika sakit lumpuhnya itu mau berat, tidak bisa berdiri, ada orang langsung ngomong, "Udhkur ahabban nas ilaik," sebut orang yang paling kau cintai. Langsung Ibnu Umar teriak, "Ya Muhammad," langsung sembuh. Apakah Ibnu Umar meninggalkan adab? Ya bukan dalam rangka gitu. Kalau itu ya orang yang syauk, orang yang sudah rindu sampai namanya itu sudah jadi kelezatan kalau disebut. Ya kalau kita memanggil ya Rasulullah, tapi kalau kita diliputi rindu, syauk, terus akhirnya kita itu memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ladzah, boleh. Cuma itu hanya khusus makam yang sudah kerinduannya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah besar. Nek ndak, gak usah melok-melok. Adab yang lebih kita gunakan. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada sayyidina. Kita kan cinta Rasul. Iya cinta Rasul. Tapi cuma tema. Salawat ya, cokot boyo. Cinta Rasul yang betul-betul gitu loh, cinta Rasul.